Halo, Halo, Assalamualaikum Assalamualaikum teman-teman. teman-teman. Kami dari kelompok 8. Oh ya, jangan lupa like and subscribe, simak video kami ya. Membaca nyaring adalah proses membunyikan lambang atau tanda atau tulisan yang bermakna dengan suara yang cukup keras sehingga dapat didengar oleh diri sendiri dan orang lain. Nah, tujuan membaca nyaring adalah agar seseorang mampu mempergunakan ucapan yang tepat, membaca dengan jelas dan tidak terbata-bata. Keterampilan yang dituntut dalam membaca nyaring adalah menggunakan ucapan yang tepat, kemudian menggunakan frasa yang tepat, menggunakan intonasi suara yang wajar, membaca dengan posisi yang baik, kemudian menguasai tanda-tanda baca, membaca dengan jelas dan tenang, membaca dengan penuh perasaan dan ekspresif, serta memahami bahan bacaan yang dibacanya. Membaca dalam hati atau senyap adalah membaca tidak bersuara, tanpa gerakan bibir atau kepala. Tujuannya adalah untuk memperoleh informasi atau pesan yang ada dalam teks secara diam atau dalam hati. Manfaat membaca dalam hati adalah agar lebih fokus saat membaca dan materi yang ada lebih mudah dipahami serta masuk ke dalam memori tanpa mengganggu konsentrasi orang lain. Nama saya Widharma Fitria. Saya akan membuat video pembelajaran mengenai karakteristik pemilihan bahan bacaan. Karakteristik pemilihan bahan bacaan pada dasarnya seseorang pembaca pun hendaknya perlu mengetahui karakteristik pemilihan bahan bacaan sehingga ia dapat mudah memahami isi bacaan sesuai dengan tujuan membacanya. Dalam hal ini, sebelum seseorang memilih suatu bacaan, ia harus memenuhi tahap-tahap sebagai berikut. Yang pertama, di mana dia harus mencari bahan-bahan bacaan. Yang kedua, memilih sendiri bahan yang akan dibaca. Yang ketiga, melangkah sendiri bahan bacaan yang telah dipilih. Jenis-jenis bahan bacaan, yang pertama ada bacaan ilmiah, yang kedua karakteristik pemilihan buku referensi, yang ketiga bacaan teks sastra, dan yang keempat karakteristik pemilihan surat kabar. Dalam karakteristik pemilihan buku teks, di mana di sini ada 4 tahapan. Yang pertama, menentukan tujuan membaca. Yang kedua, menentukan informasi, fokus apa yang ingin kita peroleh dari buku tersebut. Yang ketiga, sebelum membaca buku teks, kita harus membaca kata pengantar terlebih dahulu. Yang keempat, pilihlah buku teks yang memiliki wacana yang tidak terlalu sulit dipahami tetapi juga tidak terlalu mudah, sehingga siswa terpacu daya pikirnya. Menurut karakteristik pemilihan buku referensi, pilihlah buku yang dianjurkan guru atau dosen, carilah sumber bacaan buku lain yang masih satu tema dengan induk yang masih atau bacaan yang memiliki penjelasan yang lebih terperinci yang menjabarkan materi pada buku induk dengan lebih jelas. Bacaan teks sastra di sini terbagi menjadi 2, yaitu ada sastra imajinatif dan sastra non-imajinatif. Sastra imajinatif ialah karakteristik pemilihan surat kabar. Topik yang disajikan haruslah aktual, tajam, dan terpercaya. Informasi yang disampaikan juga up to date sesuai dengan perkembangan zaman. Pilihlah surat kabar yang memiliki kosakata yang tinggi agar memacu daya pikir pembacanya. Untuk bahan pembelajaran, pilih topik dalam surat kabar yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan siswa. Saya Siti Marhaini Kasari. Saya akan menjelaskan tentang materi membaca ekstensif dan membaca intensif. Membaca ekstensif adalah membaca secara luas. Objeknya meliputi sebanyak mungkin teks dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Tujuan membaca ekstensif yaitu untuk memahami isi bacaan yang penting-penting dengan cepat. Ada beberapa jenis membaca ekstensif, di antaranya yang pertama adalah membaca survei. Membaca survei adalah membaca dengan meneliti terlebih dahulu apa yang akan kita telaah dengan melihat judul yang terdapat dalam buku-buku yang ada hubungannya. Kemudian, membaca sekilas. Membaca sekilas adalah membaca yang membuat kita bergerak dengan cepat, melihat, memperlihatkan bahan tertulis untuk mencari arti, mendapatkan informasi penerangan.
3 tujuan utama dalam membaca sekilas ini, yaitu yang pertama adalah untuk memperoleh suatu kesan umum dari suatu buku atau artikel dan tulisan singkat. Yang kedua, untuk menemukan hal tertentu dari suatu bahan bacaan. Yang ketiga, untuk menemukan atau menempatkan bahan yang diperlukan dalam perpustakaan. Dan yang ketiga, poin yang ketiga adalah membaca dangkal. Membaca dangkal adalah membaca untuk memperoleh pemahaman yang tidak mendalam dari suatu bacaan. Jadinya saya akan menjelaskan tentang membaca intensif. Membaca intensif merupakan teknik membaca seksama. Teknik membaca intensif memerlukan ketelitian dan kecermatan. Dalam ketelitian tersebut, seseorang dapat memahami isi bacaan dengan benar. Tujuan membaca intensif adalah agar pembaca memahami semua hal yang disajikan dalam bacaan. Oleh karena itu, membaca intensif dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, membaca dengan cermat setiap kalimat dari awal hingga akhir bacaan. Yang kedua, membaca teliti. Membaca teliti membutuhkan sejumlah keterampilan, antara lain. Yang pertama adalah survei yang cepat untuk melihat organisasi dan informasi umum. Yang kedua, membaca secara seksama dan membaca ulang paragraf-paragraf untuk menemukan kalimat-kalimat judul dan perincian-perincian penting. Yang ketiga, menemukan hubungan setiap paragraf dengan keseluruhan tulisan atau artikel. Poin ketiga dalam membaca intensif adalah membaca pemahaman. Membaca pemahaman ini dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah pemahaman literal. Yang kedua adalah pemahaman interpretasi. Yang ketiga adalah pemahaman kritis, dan yang keempat adalah pemahaman kreatif. Dan yang keempat dalam membaca intensif adalah membaca kritis. Menurut Sudarso 2002 halaman 72 menyatakan bahwa membaca kritis merupakan suatu proses yang dilakukan oleh pembaca untuk memahami isi bacaan, memahami fakta-fakta, dan mampu menginterpretasikan semua yang ada dalam bahan bacaan. Kelima dalam membaca intensif adalah membaca ide. Dalam membaca apa saja, hendaklah Anda menemukan ide pokok. Ide pokok dapat ditemukan di semua bagian buku. Poin yang keenam dalam membaca intensif adalah membaca bahasa. Tujuan utama pada membaca bahasa untuk memperbesar daya kata dan mengembangkan kosakata. Setiap orang mempunyai 2 jenis umum daya kata. Yang satu dipergunakan dalam berbicara dan menulis. Yang satu lagi adalah daya kata yang dipergunakan dalam membaca dan menyimak. Dalam membaca intensif, poin yang terakhir adalah membaca sastra. Keindahan suatu karya sastra tercermin dari keserasian, keharmonisan antara keindahan bentuk dan keindahan isi. Dengan kata lain, suatu karya sastra dikatakan indah jika baik bentuk maupun isinya sama-sama indah. Saya Nurul Aini. Kali ini kita akan membahas metode khusus dalam membaca cepat berdasarkan jenis bacaan. Kayak gimana ya ciri-cirinya? Yuk langsung kita cek. Setiap bacaan itu punya ciri-ciri ya teman-teman. Ada ciri-ciri khusus dan khas yang bisa bantu kita untuk menemukan cara yang tepat dalam mendapatkan pemahaman yang lebih cepat. Yang pertama itu menarik. Yang kedua, bacaan harus sesuai dengan usia. Yang ketiga, sesuai dengan kebutuhan. Dan yang keempat, berbobot. Metode membaca cepat berdasarkan jenis bacaan. Pertama, membaca buku. Membaca buku adalah kegiatan meresepsi, menganalisis, dan menginterpretasi
prestasi yang dilakukan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis dalam media tulisan. Kegiatan membaca meliputi membaca nyaring dan membaca dalam hati. Kedua, membaca koran. Membaca kabar atau koran sebenarnya bisa dilakukan tanpa membutuhkan waktu yang lama. Kalau kamu mengetahui metode yang tepat, kamu bisa menggunakan konsep 5W1H. Apa sih sebetulnya konsep 5W1H itu? W. What? Apa yang terjadi? Who? Siapa yang terlibat dalam kejadian? Where? Di mana kejadian tersebut berlangsung? When? Kapan terjadi kejadian tersebut? Why? Mengapa hal tersebut terjadi? Dan how? Bagaimana terjadinya? Penulisan artikel mempunyai sedikit kesamaan dengan pola penulisan berita dalam surat kabar. Bedanya, artikel mempunyai fokus lebih dalam suatu masalah yang berisi pembahasan-pembahasan lebih lanjut. Sebuah artikel biasanya memiliki satu pokok pikiran utama dan dibantu oleh beberapa pokok pikiran penjelas. Novel adalah tulisan berupa karangan prosa yang panjang dan menceritakan sebuah kisah. Membaca novel adalah salah satu hobi yang memberi banyak manfaat. Selain dapat membuang rasa bosan, juga dapat menambah pengalaman dan pengetahuan serta meningkatkan kreativitas membaca. Langkah-langkah membaca novel. Pertama, teman-teman mesti pilih novel yang akan dibaca. Kedua, membaca novel yang telah dipilih tersebut dengan cermat. Ketiga, dibuatkan sinopsisnya. Keempat, dipahami isinya dari unsur intrinsik dan ekstrinsiknya. Unsur-unsur intrinsik novel ada 6. Yang pertama, tokoh dan perwatakan. Kedua, judul. Ketiga, alur atau plot. Keempat, gaya. Kelima, sudut pandang pengarang. Dan keenam, tema. Sedangkan unsur-unsur ekstrinsik novel meliputi unsur biografi, unsur sosial, dan unsur nilai. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas kesediaannya sudah menonton video pembelajaran dari kelompok kami. Salam literasi.